Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita berkumpul kembali dalam rumah Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama. Mari kita pakai berdiri, kita naikkan satu pujian. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kita akan menyembah Dia, kita akan menyembah Dia.
Mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu Bapa yang boleh kami nikmati saat ini Tuhan. Sebentar kami mempersiapkan hati kami untuk kami meninggikan Engkau Tuhan, memuji Engkau Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, kami hidup Bapa untuk mempermuliakan nama-Mu Yesus. Berkati setiap ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami sedang menjalankan kuasa Tuhan, dari Tuhan yang memimpin setiap ibadah kami. Berkati kami yang juga mengambil bagian Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Masih kita berdiri, kita terus menyanyikan pujian kita. Tuhan Ku Maha Besar, Tuhan Ku Maha Kuasa. Haleluya.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kehidupan kami saat sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menaikkan setiap pujian kami bagi Tuhan, dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sebentar kami menerima berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan setiap kami agar firman yang jatuh di hati kami boleh berbuah dan bertumbuh subur. Memberkati Bapak Gembala yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai kehidupan yang lebih hari lebih heran, dan kami mau menyerahkan dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semua sehat? Sudah diberkati Tuhan? Siapa pengen diberkati lagi? Coba angkat tangannya. Siapkan hatimu. Tuhan akan memberkati engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, temanya adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apa temanya Bapak Ibu? Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya ingin memberitahu berdasarkan firman Tuhan bahwa kekristenan bukanlah sekedar beragama, menjalani ritual atau liturgi kebaktian. Kekristenan yang kuat adalah kekristenan yang memiliki pengalaman bersama Tuhan. Mengapa demikian? Saya perlu kasih tahu saudara bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang real, nyata. Dia ada walaupun tidak kelihatan. Seringkali kita menyanyi Allah di sini,
sepasti angin, sepasti udara. Bicara tentang udara itu tidak kelihatan, tetapi udara ada. Seandainya udara tidak ada, kita tidak bisa bernafas dan tidak bisa hidup. Begitulah dengan Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tetapi Tuhan bisa dirasakan bahwa Dia nyata, Dia ada. Tuhan Yesus pernah ngomong sama Nikodemus bahwa pekerjaan Roh Allah itu ibarat angin yang bertiup. Saya bacakan Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana datang atau kemana pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Tuhan Yesus mengatakan pekerjaan Roh Kudus ibaratnya seperti angin yang bertiup. Bisa dirasa, tapi tidak kelihatan. Demikianlah Allah kita. Di dalam Alkitab kita melihat ada banyak contoh tentang orang-orang yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya sudah sering kali berkhotbah tentang orang-orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ini. Misalnya, yang sering saya khotbahkan dulu adalah Henokh. Henokh keturunan ke-7 dari Abraham. Henokh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Henokh bergaul dengan Tuhan 300 tahun lamanya, dan akhirnya Henokh diangkat hidup-hidup. Nabi Nuh juga seorang nabi yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Allah begitu akrab, sehingga semua rahasia Allah diberitahukan kepada Nuh, yaitu 120 tahun sebelum banjir datang, Allah memberitahu kepada Nuh supaya Nuh membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan Nuh dan keluarga serta semua manusia pada waktu itu. Nabi Musa juga dikatakan oleh Alkitab, dia bergaul dengan Allah begitu akrab, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, face to face, muka dengan muka, berhadapan dengan Tuhan. Abraham itu juga contoh orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia bergaul begitu akrab dengan Tuhan. Biasanya saudara-saudara, orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, imannya akan semakin kuat. Mari kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang pertama, dari Yohanes pasal 9. Yohanes pasalnya yang ke-9. Ya, ayatnya 24 sampai 27. Yohanes pasal 9 ayat 24 sampai 27. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu?"
Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi murid-muridnya juga. Contoh pertama adalah seorang muda yang buta dari sejak lahir. Secara manusia, orang buta sejak lahir ini tidak mungkin bisa disembuhkan. Katakanlah dia berobat sampai ke ujung bumi, kalau dia buta sejak lahir, tidak ada orang yang bisa membuat matanya melihat. Tetapi ketika dia ketemu dengan Yesus, anak muda ini disembuhkan sehingga dia bisa melihat. Setelah itu dia dipanggil di sidang oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Karena Farisi ahli Taurat ini golongan orang yang tidak senang dengan Tuhan Yesus. Ditanya, apakah kamu dulu buta? Iya, aku dulu buta. Sekarang bisa melihat. Siapa yang memelekkan matamu, mencelikkan matamu? Orang Farisi ini sebelumnya mewawancarai dulu orang tua dari si anak buta ini. Orang tuanya diwawancarai, apakah itu anakmu itu dulu buta? Dan sekarang melihat siapa yang menyembuhkan. Orang tuanya sebenarnya tahu kalau yang menyembuhkan itu Yesus, tetapi orang tuanya takut. Karena siapa yang mengatakan Yesus melakukan hal yang ajaib, dia bisa dikucilkan dari rumah ibadah. Orang tuanya seolah-olah cuci tangan. Dia mengatakan, silakan tanya, anakku sudah dewasa. Tentu dia bisa memberi jawaban. Orang tuanya mengatakan begini karena takut dikucil dari rumah ibadah. Tetapi lain dengan anak muda yang punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan engkau, dengan tegas dia bilang, yang menyembuhkan, yang membuat mata saya melek melihat, itulah Yesus. Orang Farisi yang tidak sedang, dia mengolok-olok dan mengatakan Yesus. Apakah kamu tidak tahu Yesus itu orang berdosa? Orang Farisi mengejek dan mengolok. Yang dimaksud dengan orang berdosa yang diartikan oleh orang Farisi di sini bukanlah orang berdosa pada umumnya, tetapi dia mengolok, dia mengejek, dia mengatakan bahwa Yesus itu anak haram. Orang berdosa yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak haram. Karena orang Farisi menuduh Maria itu selingkuh dan melahirkan yang namanya Yesus. Apa kata si anak muda yang sudah disembuhkan? Dengan tegas dia bilang, entah dia berdosa entah tidak, yang penting ya, perlu saya kasih tahu, dulu aku buta, sekarang aku melihat karena Yesus. Maukah kau percaya sama Yesus? Saudara, ini menunjukkan bahwa orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, imannya kokoh, tidak tergoyahkan. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Paulus ini seorang rasul yang terakhir dibanding dengan 12 rasul yang lain. Ada ayatnya, kalau Paulus itu rasul terakhir dibanding dengan rasul-rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes, Markus dan sebagainya. Coba saya bacakan yang menunjukkan bahwa Paulus itu rasul yang terakhir dibanding dengan 12 rasul yang lain. Itu ditulis oleh 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10 mengatakan begini. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya.
karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Coba tolong kipasnya dinyalakan dulu. Paulus adalah rasul yang terakhir, ibarat jiwa baru. Ya, tetapi karena kesungguhannya kepada Tuhan, dia mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di dalam pelayanannya yang serius sama Tuhan, si Paulus mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman bagaimana? Dicatat oleh 2 Korintus pasal 12. Di situ dikatakan dia pernah dibawa ke langit yang tingkat 3 dan mendengar kata-kata rahasia yang belum boleh didengar oleh orang lain. Coba saya bacakan itu. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Aku harus bermegah sekalipun memang hal ini tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitahukan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh atau tidak. Aku tidak tahu, entah di luar tubuh atau aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Paulus sebetulnya rasul yang terakhir, katakanlah jiwa baru, tapi dia bisa memiliki pengalaman dengan Tuhan. Di situ meyakinkan pada kita bahwa pengalaman pribadi dengan Tuhan bukanlah milik jiwa lama, bukanlah monopoli orang yang sudah lama ikut Tuhan. Jiwa baru pun kalau dia serius sama Tuhan, dia bisa memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sama halnya seperti Rasul Paulus ini, karena keseriusannya dalam pelayanannya. Dia memiliki pengalaman dengan Tuhan karena dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dia dibawa ke langit tingkat 3 ke Firdaus dan dia bisa mendengar hal-hal yang masih rahasia bagi manusia. Dan karena pengalamannya yang luar biasa dengan Tuhan itulah dia untuk menjaga, mengimbangi supaya dia jangan menjadi sombong, maka di dalam dirinya Tuhan izinkan ada suatu benda seperti duri yang mengocok. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar harus kerap kali
dalam bahaya maut. Ini dia sedang menceritakan bahwa karena pengalamannya dengan Kristus, bahkan dia mempunyai iman yang kuat, sekalipun dalam pelayanan banyak kali menghadapi masalah. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 bulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusan sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat. Karena pengalamannya dengan Tuhan inilah membuat Paulus menjadi rasul yang tangguh, tahan bantingan. Dalam pelayanannya banyak sekali mengalami penderitaan seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi dia tetap kuat karena dia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ya, dan Alkitab mencatat supaya si Paulus ini tidak menjadi sombong sampai Tuhan izinkan di dalam dirinya itu ada semacam duri untuk sebagai balan. Ya, ayatnya kalau tidak salah ada di 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 12, yaitu ayatnya mulai ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan, kepadaku cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka berpegang atas kelemahan supaya kuasa Kristus menaungi aku. Ya, untuk mengimbangi pewahyuan, pengalaman dengan Kristus, di mana Paulus dipakai Tuhan luar biasa supaya tidak menjadi sombong, diimbangi ada satu balan, yaitu seperti duri dalam tubuhnya menggocok. 3 kali Paulus berdoa minta supaya duri itu yang menyakiti itu dicabut, tapi Tuhan bilang cukuplah anugerahmu bagiku. Dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Jadi contoh kedua ini Paulus, seorang rasul yang baru, tapi dia bisa memiliki pengalaman dengan Tuhan. Jadi saya ingin katakan, pengalaman dengan Tuhan bukanlah monopoli Kristen yang lama. Kristen lama kalau tidak serius, dia tidak pernah mengalami apa-apa, hanya teori melulu. Tetapi Paulus yang merupakan rasul yang baru pun bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan karena keseriusannya itu. Iya. Satu pertanyaan yang saya lontarkan di sini adalah, maukah engkau memiliki pengalaman dengan Tuhan?
agar imanmu semakin kuat? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki pengalaman dengan Tuhan? Pertama, untuk memiliki pengalaman dengan Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen yang serius, tidak setengah-setengah, baik dalam mengiring maupun melayani Tuhan. Kita harus belajar mengutamakan Tuhan lebih dari kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga. Seperti halnya contohnya adalah janda Sarfat. Janda Sarfat ini notabene orang kafir, namun keseriusannya dia belajar untuk mengutamakan kepentingan yang rohani. Ya, janda Sarfat mendahulukan kepentingan yang rohani daripada kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Maka janda Sarfat ini juga memiliki pengalaman dengan Tuhan. Apakah pengalamannya dengan Tuhan? Dicatat oleh Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 26. Lukas 4 25 sampai 26. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempatnya sendiri. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan pada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Tuhan Yesus mengutip di dalam khotbahnya tentang peristiwa pada zaman Raja Ahab. Ada banyak janda Israel yang mati kelaparan saat 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan. Tetapi justru Elia tidak diutus untuk janda-janda Israel. Elia diutus untuk datang kepada janda Sarfat yang notabene kafir. Tapi janda Sarfat ini ketika dia mendengar firman, dia merespon, dia mau mendahulukan kepentingan yang rohani, kepentingan pekerjaan Tuhan didahulukan daripada kepentingan pribadi. Waktu itu Elia mengatakan, aku minta makan, berilah aku makan. Janda Sarfat mengatakan, tepungku tinggal sedikit, minyakku tinggal sedikit. Aku mau membuat roti untuk aku dan anakku. Inilah makanan terakhir bagiku, setelah itu aku mati. Tetapi Elia mengatakan, demi Tuhan yang hidup, tepungmu tidak habis, minyakmu tidak akan habis sampai bumi menumbuhkan. Tapi syaratnya, buatlah roti itu lebih dulu untuk aku. Untuk Elia adalah ujung tombak dalam pelayanan. Ini menggambarkan orang yang mengutamakan tentang hal-hal yang rohani, tentang pekerjaan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami pengalaman dengan Tuhan 3,5 tahun, semuanya mati kelaparan, dia dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, syarat untuk memiliki pengalaman dengan Tuhan adalah kalau perlu kita harus bersedia untuk diuji
masuk dalam api pelebur ujian. Dalam bahasa perwayangan, banyak orang kenal itu yang namanya kawah condro dinupo. Ya, kalau pengen memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan, kalau perlu harus siap masuk di dalam kawah condro dinupo rohani, yaitu mengalami ujian-ujian yang Tuhan izinkan menimpa hidupnya. Dia akan bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan. Saya lihat dalam Alkitab, tokoh Alkitab yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena ketaatannya kepada Tuhan, dia tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Dia dimasukkan ke dapur api. Ya, masuk ke dalam dapur api. Tetapi puji Tuhan, dia tidak mati oleh dapur api, tidak hangus, karena Tuhan kirim malaikat. Sehingga Nebukadnezar pun heran. Loh, tadi kan 3 orang yang disuruh masuk ke dapur api, kenapa sekarang 4? Coba dipanggil keluar. Waktu dipanggil keluar, Sadrak, Mesak, Abednego tidak termakan api, hangus pun tidak, sangit pun tidak. Dan setelah peristiwa itu, saya melihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diberi kedudukan yang tinggi di negeri Babel. Dan mulai saat itu ada peraturan, barang siapa berani menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya dijadikan keruntuhan. Inilah pengalaman dengan Tuhan. Karena 3 tokoh Alkitab ini siap untuk masuk dalam api ujian. Jadi kalau engkau ingin mengalami pengalaman dengan Tuhan, kalau perlu engkau harus siap untuk masuk di dalam api ujian yang Tuhan sediakan. Saya baca dalam Alkitab juga Daniel. Daniel mengalami pengalaman dengan Tuhan ketika dia siap untuk diuji. Dia tidak mau menyembah raja, tidak mau berdoa kepada raja, tetapi dia hanya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya dia masukkan gua singa. Tapi apa kata Alkitab? Di gua singa itu Tuhan kirim malaikat mengatupkan mulut singa. Inilah pengalaman dengan Tuhan. Di tengah-tengah ganasnya singa yang dipersiapkan bagi tempat hukuman, di situ dia mengalami pengalaman dengan Tuhan. Malaikat dikirim mengatupkan mulut singa. Akhirnya Daniel dilepaskan, dan setelah dilepaskan, Daniel diberi kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang siap untuk diuji, dicoba, ya dia akan memiliki satu pengalaman dengan Tuhan. Begitu juga dengan Ayub. Ayub pernah mengatakan di dalam kitab Ayub 42 ayat ke-5. Saya bacakan pengalaman Ayub. Dalam Ayub 42 ayat 5 dia mengatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pengalaman dengan Tuhan. Dulu ibarat kekristenan hanya kekristenan yang teori. Ya, hanya dari kata orang. Dulu dia hanya mendengar kesaksian dari orang, ngalami disembuhkan, ngalami diberkati, ngalami perjumpaan dengan orang, dengan Tuhan. Itu dulu cerita orang. Tetapi setelah Ayub izinkan Tuhan mengalami ujian, yaitu di mana dia punya kambing, domba, lembu, sapi habis, di mana dia mengalami anaknya mati,
Dia ngalami tubuhnya sendiri kena penyakit ulu gatal yang luar biasa. Ya, dia ditinggalkan oleh teman-temannya, bahkan istrinya pun meninggalkan dia dan mengajak untuk menghujat Tuhan. Tetapi Ayub tetap setia sama Tuhan. Setelah Ayub mengalami ujian ini, istilah bahasa perwayangannya, setelah dia siap dimasukkan ke kawah candra timurka, ya, ujian yang begitu berat. Setelah itu Ayub bisa bersaksi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Itu dulu. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada pengalaman rohani dengan Tuhan. Dalam Alkitab saya baca ada banyak orang yang bisa memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan setelah dirinya rela dimasukkan ke dalam peleburan api ujian. Saya baca di dalam Alkitab juga, setelah Tuhan Yesus mengalami diuji, dicoba di padang gurun, maka saya melihat Tuhan Yesus juga mempunyai pengalaman dilayani oleh malaikat. Lukas, ya, Injil Matius pasalnya yang keempat, Matius 4 ayat 10 dan ayat 11. Matius 4 ayat 10 dan ayat 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah Yesus dicobai di padang gurun dengan bermacam-macam cobaan dan dia menang dari cobaan, lihat malaikat-malaikat, bukan satu, malaikat-malaikat, ratusan mungkin ribuan dikirim untuk melayani Yesus. Barangkali Yesus sudah puasa 40 hari, dia sudah lapar. Iblis mengatakan, kalau kau lapar, kau bisa kan, kalau anak Allah jadikan batu jadi roti. Dia tidak mau. Dan Yesus menang dari ujian. Setelah itu dilayani oleh malaikat. Ya, kemungkinan saja malaikat itu menyediakan roti, menyediakan anggur, menyediakan macam-macam dan melayani Yesus. Dan setelah itu Yesus mendapat kekuatan yang luar biasa untuk pergi mengabarkan Injil. Lukas pasal 4. Bukan hanya dilayani malaikat saja dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi setelah itu Yesus dilengkapi dan ya dipakai Allah di mana-mana. Lukas 4:13 sampai ke 15. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Setelah Yesus dicobai di padang gurun, lalu dia dilayani malaikat dan dia dilengkapi dengan kuat kuasa Tuhan. Dan dia pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki pengalaman dengan Tuhan? Jawabnya adalah kita harus taat kepada perintah Tuhan. Jadi Kristen yang tidak hanya mendengar firman, tetapi Kristen yang mau taat kepada firman Tuhan. Lukas 22
22 ayat 42 sampai 43. Ya Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini peristiwa di Getsemani. Awal Yesus pelayanan dicobai. Akhir dari pelayanan Yesus, dia harus bergumul di Getsemani sampai keringat darah. Dan antara taat sama kehendak Bapa atau nuruti keinginan daging. Kalau keinginan daging, terang menolak salib, terang menolak cawan yang berisi murka itu. Tetapi dia belajar taat, kehendak-Mu Bapa yang jadi. Setelah dia menyerah kepada kehendak Bapa, ini menggambarkan orang Kristen yang mau taat terhadap firman. Maka dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, itulah sebabnya esok paginya dia harus disiksa, mengalami kematian di kayu salib. Dia tetap kuat karena di Getsemani dia sudah mengalami perjumpaan dengan Bapa dan malaikat memberikan kekuatan. Ya, kalau Anda mau menjadi orang Kristen yang kuat, syaratnya kita bukan hanya Kristen teori, karena Allah kita itu adalah Allah yang abstrak tapi real, nyata. Ada pengalaman yang bisa dialami ketika kita serius. Ketika kita taat, maka kita akan mengalami pengalaman dengan Tuhan. Dan itulah menjadi kekuatan kita di dalam mengiring Tuhan. Apa yang saya katakan itu bukan hanya cerita untuk zaman tempo dulu. Zaman sekarang pun orang-orang Kristen bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kekristenan perlu mengalami pengalaman pribadi, bukan hanya teori. Tetapi kekristenan yang benar adalah mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah saudara dan saya akan menjadi Kristen yang kokoh, Kristen yang kuat. Sehingga bisa berani berkata seperti Paulus mengatakan dalam Roma 8, siapakah dapat menceraikan aku dari kasih Kristus? Aniaya, pedang, kelaparan, ketelanjangan, semuanya tidak dapat menceraikan aku dari kasih Kristus. Kenapa Paulus berani dan bisa berkata begitu? Karena Paulus rasul yang memiliki pengalaman dengan Tuhan. Inilah yang menjadikan dia kuat apapun yang terjadi. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami sudah dengar. Mau memberitahu bahwa kekristenan bukan sekedar teori, kekristenan bukan sekedar ritual atau liturgi di dalam kebaktian, tetapi kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kami tidak mau menjadi Kristen teori yang hanya kata orang, tetapi kami ingin menjadi Kristen yang benar-benar mengalami pengalaman dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, karena itulah yang membuat kami menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus meteraikan firman di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut
saudara, bawalah berkat dari Allah Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Yang tani, ternak, dagang, wira swasta, anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa, kau berkati semua. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang benar-benar mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya iman kami semakin kuat. Apapun yang terjadi, kami boleh tetap kuat dalam mengiring dan melayani. Ulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.